Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita kembali bersama-sama beribadah dalam kebaktian doa di rumah kita masing-masing. Apapun yang kita alami, mari kita tetap berdoa, karena dengan doalah kita bisa mendapatkan kekuatan untuk menolong kita menghadapi situasi kondisi sekarang ini. Kita mengawali ibadah doa ini dengan bersama-sama menaikkan nyanyian untuk kemuliaan Tuhan yang mengingatkan saudara saya bahwa kita punya Bapa surgawi yang selalu memelihara kita. Amin. Kita nyanyikan bersama, Bapa surgawi memeliharaku. Segala kesederhanaan dan keterbatasan, bahkan dengan situasi kondisi yang masih kami hadapi sampai hari ini berkenaan dengan pandemi virus corona yang memang masih menjadi ancaman. Kami ingin tetap terus mencari Engkau, datang kepada Engkau, berseru kepada Engkau melalui doa kami. Karenanya izinkan kami untuk mengerjakan ibadah doa ini dan mohon Engkau berkati. Dan sebelum kami akan berdoa memohon kiranya Engkau bersabda kepada kami supaya kami boleh dikuatkan sehingga kami terus tetap bersemangat mengabdikan hidup dan menjalani hidup sesuai dengan rencana Tuhan walaupun di tengah-tengah situasi kondisi seperti sekarang ini. Karenanya berkatilah kami dan bersabdalah kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, situasi kondisi sekarang ini yaitu mewabahnya virus corona yang sungguh-sungguh memprihatinkan, menakutkan dan membuat semua panik. Tidak bisa kita pungkiri bahwa dampaknya membuat berbagai macam sektor kehidupan, bahkan perilaku dan tindakan-tindakan kita menjadi tidak berdaya, seolah kita terpuruk atau mengalami yang namanya kelumpuhan. Contoh sederhana adalah
kita memperhatikan beberapa tempat di mana kita tinggal, ada beberapa jalan, ada beberapa gang yang ditutup dengan istilah lockdown lokal, sehingga menyebabkan orang-orang yang tinggal di gang, di jalan-jalan itu tidak bisa mengakses secara bebas, tidak bisa beraktivitas keluar dengan leluasa. Dan itu masuk kategori mengalami kelumpuhan walaupun skalanya kecil. Nah, di tengah-tengah kondisi yang membuat semua orang mengalami kelumpuhan, saya ingin mengajak untuk kita kembali melihat ada bagian firman Tuhan di mana menceritakan seorang lumpuh yang pernah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Saya ingin membacakan firman Tuhan dari kitab Injil Markus pasalnya yang kedua, ayat 1-12, demikian bunyinya. Orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Dalam kitab Injil Markus 2 ayat 1-12 ini kita bisa belajar 2 hal. Bagaimana rahasianya orang lumpuh ini disembuhkan. Dan melalui pelajaran rohani ini kita bisa merenungkan dan menghayati, bahkan kita bisa terapkan dalam kehidupan kita masa kini yang sama juga mengalami kelumpuhan dalam tanda petik. Yang pertama adalah ketika orang lumpuh ini dibawa teman-temannya ketemu Yesus dengan maksud ingin mendapatkan pertolongan, dijamah dan disembuhkan lalu bisa berjalan kembali. Tetapi ketika Yesus melihat apa yang mereka lakukan, respon tanggapan Yesus yang pertama yang bagi saya menarik adalah, mari saya mau membacakan sekali lagi. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Saya ulangi sekali lagi, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Hal yang pertama yang menjadi rahasia bagaimana orang lumpuh ini bisa disembuhkan, yaitu ketika dia mendapatkan pengampunan dosa. Walaupun memang semula orang ini datang ingin disembuhkan secara fisik, yaitu sakitnya yang lumpuh bisa berjalan, itu hal yang wajar. Tetapi yang menarik di sini adalah Yesus mengatakan, dia tidak mengatakan, "Mari ke sini, mari tak pijet, mari tak jamah," tetapi Yesus mengatakan, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Saudara, ini perkara yang besar.
Bagi Yesus, dosa itu menjadi perkara dan masalah yang besar yang harus diatasi dalam kehidupan setiap manusia, termasuk yang menghadapi kelumpuhan sekalipun. Masalah dosa ini masalah yang sangat besar. Kalau dosa belum diatasi, maka hal-hal yang lain rasanya mustahil untuk bisa diatasi. Oleh karena yang pertama kali yang dikerjakan Yesus adalah bagaimana mengatasi dosa ini. Memang orang ini beriman kepada Yesus, tapi kalau Yesus tidak bertindak untuk mengampuni dosanya, maka mustahil dia mendapatkan mukjizat kesembuhan. Dan Alkitab mencatat, Yesus berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Saudara, kalau ini kita terapkan dalam hidup kita hari ini, kita sedang mengalami kelumpuhan, mari kita jujur kepada Tuhan, kita datang mohon pengampunan. Karena bisa jadi yang menyebabkan kelumpuhan hari ini adalah dosa-dosa manusia. Kita tidak perlu melihat orang lain, tidak perlu dengan berbagai macam argumen ini itu, tapi mari kita datang dengan iman, dengan kerendahan hati, memohon untuk Tuhan mengampuni dosa kita. Kalau Tuhan membereskan dosa kita, maka hal yang lain bisa dibereskan. Amin, saudara. Seperti pengalaman orang lumpuh ini pada akhirnya berproses disembuhkan, karena langkah pertama dia mendapatkan pengampunan dosa. Hal yang kedua yang boleh menjadi berkat untuk saudara dan saya, bagaimana rahasianya orang lumpuh ini disembuhkan. Kalau yang pertama, Yesus mengatasi dosa, memulihkan dan mengampuninya. Yang kedua, Yesus berkata, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Ayat yang ke-11. Saudara, sekali lagi saya mau katakan, Yesus tidak meminta orang itu datang lalu dijamah, diberi obat atau diolesi minyak. Tidak. Yesus hanya ngomong, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Ini rahasia yang kedua. Dan yang menarik orang lumpuh ini, tanpa berpikir panjang, tanpa harus ngomong ini itu, ayat 12 mengatakan, dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Tuhan. Jadi rahasia yang kedua adalah selain dibereskan dosanya, rahasia yang kedua adalah orang ini mau mentaati apa yang dikatakan Yesus secara total. Tadi Yesus kan berkata, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah. Orang ini padahal semula lumpuh, tidak bisa bangun, boro-boro bangun. Tapi ketika Yesus mengatakan bangunlah, orang ini bangun. Suruh angkat tempat tidurnya, dia angkat dan pulang. Artinya dia begitu mentaati secara total apa yang dikatakan Yesus. So, ini rahasia yang luar biasa, saudara. Ketaatan total kepada apa yang dikatakan Yesus adalah rahasia yang membuat orang ini sembuh dari kelumpuhan. Hari ini kalau saudara dan saya mungkin mengalami kelumpuhan karena situasi kondisi yang ada, mari kita belajar. Mungkin kita belum begitu percaya betul dengan apa yang dikatakan Tuhan. Mungkin kita selama ini tidak mau taat secara total. Inilah waktunya, inilah saatnya untuk kita menjadi orang-orang, pribadi, keluarga yang mau percaya dengan apa yang dikatakan Tuhan, yaitu firman-Nya, kemudian mentaati secara total. Nanti Tuhan akan bertindak, pasti akan memulihkan saudara dan saya dari kelumpuhan ini. Amin. Tuhan memberkati semuanya. Kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan, yang menolong kami bagaimana kami bisa menghadapi situasi kondisi hari ini yang melumpuhkan kami. Biarlah pelajaran berharga dari sembuhnya orang lumpuh ketika dibereskan dosanya dan ketika dia mau taat total kepada perkataan Yesus menjadi pelajaran yang memberkati kami, sehingga hari ini kami boleh menjadi orang-orang yang mau membereskan dosa kami dan menjadi orang-orang yang mau mentaati secara total apa yang difirmankan Tuhan kepada kami. Dan kami percaya sebagaimana Tuhan memberikan mukjizat kepada orang lumpuh, Tuhan juga bisa dan sanggup memberikan mukjizat pemulihan kepada kami semuanya dalam menghadapi situasi yang melumpuhkan kami hari ini. Kami bersyukur dan mohon berkat dalam nama
Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita akan bersama-sama berdoa. Nanti saudara bisa berdoa di rumah masing-masing dengan keluarga. Dan ada banyak pokok doa yang bisa saudara doakan. Selain doa pribadi, keluarga juga gereja. Bahkan kondisi sekarang ini kita terus mendoakan. Dan nanti selamat berdoa. Saya tidak bisa bersama saudara, saya juga berdoa di tempat ini. Silakan saudara berdoa bersama keluarga. Namun sebelumnya kita nyanyikan satu nyanyian yang mengingatkan kita bahwa inilah saat yang indah untuk saudara dan saya berdoa. Indah saat berdoa. Kita dan saudara sekalian bersama keluarga. Amin, amin, amin. Dan